Kegiatan sosialisasi peran serta masyarakat dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal di Kota Batu tahun anggaran 2025 ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, Rabu 27 Agustus 2025 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang terdiri dari Ketua RW dan Perangkat Desa, Kasatgas Linmas dari desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Batu, yaitu dari Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Desa Oro-Oro Ombo, dan Desa Sidomulyo. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Satpol PP Kota Batu Faris Pasyarela Syahputra, Agnita Aditya Wardani pejabat fungsional pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama, Kantor Bea Cukai TMC Malang, dan para narasumber sosialisasi dari Kepolisian Resort Kota Batu dan dari Kejaksaan Negeri Kota Batu. Kita simak bersama sambutan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu yang sedianya pada pagi hari ini diwakili oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu kepada Bapak Faris, disilakan. Alhamdulillah, syukurillah kita sudah Memasuki acara selanjutnya, penyampaian sambutan dan dilanjutkan pembukaan kegiatan sosialisasi oleh Sekretaris Satpol PP Kota Batu Faris Pasyarela Syahputra. Dalam sambutannya mengajak para peserta sosialisasi untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa menyampaikan kembali materi sosialisasi kepada warga masyarakat di wilayah masing-masing sehingga bisa berpartisipasi dalam upaya menekan peredaran barang kena cukai ilegal di Kota Batu. dengan semuanya dari tingkat rukun warga atau ketua RW di tahun anggaran 2025 ini Pak, kami sudah melaksanakan 4 kali kegiatan pengawasan dan kegiatan pemberantasan cukai rokok ilegal. Itu tepatnya itu ada di wilayah seputaran Pandangan semuanya. Toko-toko yang mungkin loh Pak, yang mungkin toko itu berdiri entah itu sudah mendapatkan izin dari panjenengan atau belum. Makanya kenapa panjenengan kami undang. Tolong Pak, kenapa sengaja kami undang panjenengan untuk datang kemari. Sekali lagi, panjenengan adalah penyokong dan pengampu warga di masing-masing wilayah. Panjenengan punya hak untuk menanyakan itu. Bukan hanya toko saja, tapi kegiatan-kegiatan yang lain. Milih pemimpin baik RT RW bukan hanya sekedar dia itu muda, berkreativitas, tapi ketegasan. Keluasan, tapi punya pola pikir yang menurut saya bisa saya jadikan contoh dan panutan. Itu saja Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami haturkan beribu terima kasih panjenengan sampun mengikhlaskan untuk datang pada pagi hari ini, karena menurut kami di tahun-tahun kemarin kami memang berusaha mengundang Linmas, beberapa para pengusaha yang ada di tempat panjenengan atau mungkin di luar dari kecamatan dan RT panjenengan. Insya Allah kami juga punya kegiatan sosialisasi terkait penegakan perda. Insya Allah di bulan September kami juga akan mengundang dari unsur yang ada di RT, RW, bahkan desa dan kelurahan untuk bagaimana sih pola penegakan yang ditekan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah Kota Batu. Sekali lagi kami matur sembah nuwun kerawuh panjenengan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Sebelum acara nanti dilanjutkan, berkenan kami untuk membuka acara kegiatan sosialisasi peran serta masyarakat dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal di Kota Batu tahun anggaran 2025. Semoga berjalan sukses, aman dan terkendali. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah rekan-rekan sekalian. Memasuki sesi pemaparan materi pertama disampaikan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Batu, Kasipitsus Kejari Kota Batu Samsul Apri Wahyudi Sahubawa SH. Dalam paparannya menjelaskan materi terkait peran kejaksaan dalam penanganan dan penuntutan untuk kasus cukai ilegal. Beliau kesehariannya bertugas sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Batu. Kepada Bapak Samsul disilakan.
Sebelum masuk pada inti, saya memperkenalkan juga menginfokan kepada Bapak Ibu bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan atau melaksanakan tugas fungsi kewenangan berdasarkan undang-undang. Jadi di dasar itu ada jaksa dan penuntut umum seperti itu. Dan juga ada bidang perdata dan tata usaha negara. Ini yang biasa melakukan pendampingan hukum. Lebih lanjut, Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kota Batu berharap dengan kegiatan sosialisasi ini warga masyarakat semakin paham dan mengerti bahaya serta merugikannya peredaran cukai ilegal bagi pemasukan negara dan mengajak warga masyarakat untuk bisa berkontribusi dan berperan serta dalam pemberantasan cukai ilegal di wilayah Kota Batu. Di sana ada yang beberapa yang tidak kena pajak, tapi justru rokok ilegal, minuman ilegal ini justru masif sekali di sana. Seperti itu. Terakhir kami memusnahkan itu kurang lebih ada 4 kapal nelayan membawa minuman keras, Jeki, terus Sifas, dan itu bukan kayak di Jakarta. Jakarta kita masih tahu ada oplosan biasanya, kayak mungkin pernah coba dan sebagainya. Saya tidak mungkin saya pernah coba, tapi saya coba yang ini kualitasnya grade A karena dia dekat dengan Singapura dan Malaysia. Nah itu yang rentannya seperti itu. Makanya peran Bapak Ibu mungkin saya suka ngasih suka muter Pak ke desa-desa. Karena saya pikir saya bilang agent intelijen ini kita bisa dapat dari teman-teman desa, teman-teman masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa membantu kami, membantu Polri, membantu Bea Cukai. Karena tanpa Bapak Ibu sekalian kita personilnya sedikit sekali, sedangkan penyelundupan itu masif, apalagi rokok ilegal. Menyidangkan ini udah tahap mau tuntutan, ada satu perkara ilegal cukai, masalah rokok itu 1 mobil Evalia, seperti itu. Kurang lebih kerugian itu bisa sampai dengan 300 jutaan, seperti itu. Nah ini juga berkat dari teman-teman masyarakat juga. Untungnya belum sempat diedarkan, tapi sudah tertangkap pada saat dia menunggu orang yang akan diserahkan, seperti itu. Dan ini udah tahap, insya Allah minggu depan tuntutan, seperti itu. Kita perlu peran serta masyarakat. Sementara itu dalam paparannya, narasumber kedua disampaikan oleh PS Kanitipiter Satreskrim Polres Batu, Aibda Joko Pramono SH. Dalam paparannya memberikan materi terkait pencegahan pemberantasan cukai ilegal, serta peran Polri terhadap peredaran cukai ilegal, di mana Kepolisian Resort Kota Batu melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait cukai ilegal tentang bahaya barang ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya dan merugikan negara. Supaya nanti tidak tidak digeruduk tonggone sing dodolan atau ya disampaikan melalui komunikasi. Bisa juga polisi itu menerima laporan, dilakukan proses, nggak tahunya ini lebih kepada masalah cukai. Itu nanti kita limpahkan kepada cukai di Malang gitu. Ini masalah ketentuannya, pidananya. Ini yang dimaksud kita itu ada rasa keseimbangannya. Adanya undang-undang seperti ini untuk apa? Untuk mencegah supaya orang nggak sampai naik adol barang. Aslinya kayak narkoba tadi sampaikan, sempat saya dengar terkait masalah narkoba. Narkoba boleh enggak? Itu juga diatur di undang-undang peredarannya. Sebenarnya narkoba itu kan untuk kesehatan loh. Digunakan memang kadare wong dalam kondisi apa dikai narkoba itu hingga akhirnya untuk meredakan rasa sakit atau apa gitu. Itu pun diatur, diawasi. Akhirnya penyebarannya nggak tepat kayak gini. Ya tadi kita akui juga semuanya itu biar jadi menungso mbak meneh. Bukan makhluk sempurna, tapi kita dalam hal seperti ini keinginan kita itu baik. Melaksanakan aturan undang-undang. Gak usah sing sifatnya adu-adu, udahlah dengan terkait narkoba juga kita hindari kan gitu. Kita juga istilahnya lihat kok. Oh, iki informasi ini kita harus tindak lanjuti sampai ke akar-akarnya. Ya mau.
Gak ono sing sifatnya iku dudu toko ujung, tengah, pangkal. Di aturan undang-undang baik tengah, pangkal, endi sing disisikno gak ono. Kabeh kudu di proses. Kita lihatnya sekarang dari segi komersilnya tadi, siapa yang diuntungkan kan gitu. Mulai pedagang, mulai dari yang produksi. Pokoknya yang produksi. Temen kok ancaman hukuman ya. Didelok hasilnya ya apa? Kurun waktu 1 tahun oleh piro? Waduh, oleh triliunan miliaran. Terus ancaman hukumannya denda apa segini? Ya udah. Bisa diselesaikan, dilakukan proses penegakan sampai ke TPPU, pencucian uang. Nggak harus korupsi dok. Kayak gini bisa tindak pidana pencucian uang dari hasil apa? Hasil ini tadi tindak pidana ini. Bahagia sekali saya, Rita, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini. Karena apa? Karena kesempatan ini sangat baik sekali Bapak Ibu. Kita bertemu, bertatap muka, kita berdiskusi seperti hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Joko, oleh Pak Samso dari Kejaksaan, itu sangat-sangat Hal senada disampaikan narasumber ketiga Agnita Aditya Wardani, pejabat fungsional pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama kantor Bea Cukai TMC Malang. Dalam paparannya menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk mencapai target penerimaan negara dari pita cukai. Target penerimaan Bea Cukai Malang di tahun 2025 sebesar Rp31,69 triliun dan sampai bulan Juli realisasi mencapai Rp16,95 triliun atau 53,5%. harusnya perlakuannya seperti apa, sanksi hukumnya apa, itu dia. Sebelum kita mengenal cukai, ya kita tahu dulu apa itu bea cukai, Bapak Ibu. Ya, ini Induk Kepabeanan Internasional. Kantor kami KPPBC TMC Malang TMC itu adalah tipe media cukai, Bapak Ibu. Adanya di Kota Malang, Jalan Surabaya nomor 2. Monggo kalau Bapak dan Ibu mau sholat ke sana, berkunjung, melihat proses bisnis kami, silakan. Kami mempunyai 4 fungsi utama. Ya, yang pertama itu sebagai revenue collector, ya, pengumpul pundi-pundi penerimaan. Salah satunya cukai. Regulasinya mengikuti aturan internasional, aturan perdagangan internasional, aturan perundingan antar negara. Jadi tarif-tarif bea masuk itu lama-kelamaan itu makin hilang, tidak bahkan mungkin sampai ke 0% gitu. Karena apa? Karena antar negara itu saling membutuhkan. Jadi perundingan dagang itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk. Penerimaan itu sangat kecil, Bapak Ibu. Beda dengan cukai. Tuh, yang kedua melindungi masyarakat dari apa? Bapak dan Ibu, dari peredaran barang-barang yang dilarang dan berbahaya. Contohnya apa? Kalau rokok ya rokok ilegal. Ya. Kalau impor ada impor baju bekas. Itu juga di pelabuhan dilakukan penegakan. Impor-impor yang dilarang oleh pemerintah yang dititipkan sebagai aturan titipan dari kementerian yang lain, apakah itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, yang semuanya itu dititipkan kepada Bea Cukai. Ketiga adalah sebagai trade facilitator. Tujuannya supaya barang-barang yang diproduksi di dalam negeri ini mempunyai daya saing di luar negeri. Ya, contohnya Bea Cukai mempunyai fasilitas yang namanya fasilitas kawasan berikat, di mana impornya itu bebas bea masuk, ya, pajak-pajaknya ditangguhkan. Supaya apa? Supaya barang ekspornya nanti bersaing di luar negeri, harganya bisa bersaing dengan produksi-produksi yang ada di negara lain itu. Yang keempat ada namanya industrial assistance, asistensi untuk usaha IKM dan UMKM, ya. Utamanya kami mengasistensi untuk apa, Bapak Ibu? Untuk
supaya mereka bisa realisasinya nanti bisa mengarah ke ekspor gitu. Nah, di sini kalau misalkan ada IKM, saya yakin dibantu banyak sekali. Kami juga banyak terlibat, Bapak Ibu di situ untuk mengasistensi. Terakhir kemarin sore baru saja dengan Kosai Batu, ya, untuk asistensi perizinan ekspor sayur dan anggrek. Untuk tahun 2025, target penerimaan yang diberikan kepada Bea Cukai Malang itu naik lagi Bapak Ibu, 31 triliun. Ya, 31 triliun. Sampai dengan akhir bulan Juli lalu capaiannya 16,95 triliun atau 53,5%. Kenapa selalu naik Bapak Ibu? Ya karena biaya pembangunan juga selalu naik tiap tahun. Otomatis penerimaannya juga harus digenjot naik. Gitu. Kalau nggak tercapai penerimaannya gimana Bapak Ibu? Nambahnya dari mana? Dari utang. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita swadaya dulu dari kemampuan dalam negeri nasional untuk penerimaan, untuk baik itu dari migas, non migas, dari penerimaan pajak, cukai, semuanya itu untuk membiayai pembangunan. Kesadaran hukum juga yang baik seperti Bapak Ibu di sini. Kami yakinnya kalau tidak ada konsumen rokok ilegal, otomatis Lebih lanjut, pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai TMC Malang berpesan sekaligus mengajak warga masyarakat Kota Batu, khususnya para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk pihak tertentu untuk menjual rokok ilegal, serta melaporkan ke pihak Bea Cukai apabila ada pihak tertentu yang menawarkan atau menjual rokok ilegal karena pelapor akan dijamin kerahasiaannya. Sakit itu setelah melakukan konsumsi rokok. Nah, itu kan harus ada yang membayar Bapak Ibu, harus ada yang menanggulangi. Nah, dari dana itulah untuk mengatasi dampak negatifnya. Nah, kalau rokok ilegal kan tidak bisa, ya kan, untungnya diambil semua oleh si produsen itu. Nah, jadi maka itu Bapak Ibu, kami mohon tolong kami dibantu agar peredaran rokok ilegal ini bisa hilang. Ya, bisa menurun. Kami minta tolong kesadaran masyarakat, ya, untuk tidak mengkonsumsi, untuk tidak membeli, untuk tidak membantu mendistribusikan, menjual, gitu. Yang melakukan praktek peredaran rokok ilegal, nah ini Bu, ini adalah data hasil penindakan kami yang sudah kami lakukan sampai 31 Juli 2025. Itu sebanyak 14 juta batang. Jadi ini adalah potensi cukai yang hilang karena tidak memakai pita cukai atau polos, gitu ya. Ada 14 juta Pak, 14 juta. Jadi selain kegiatan kita pencegahan, sosialisasi, ini teman-teman di penindakan juga bergerak. Tidak hanya pada jalur-jalur distribusi, tidak hanya pada toko-toko, juga pada produsen, penghasil, pabrik. Kami juga melakukan penindakan, gitu ya. Tim melakukan penangkapan, ya, penindakan. Itu kemudian dilakukan serah terima. Teman-teman pengawasan tidak menyimpan sendiri, tapi ada pihak lain yang menata usahakan barang hasil penindakan tersebut, dicacah, ya, pelanggarannya apa, berapa batang. Setelah itu dibuatkan usulan untuk pemusnahan. Kemana? Ke kantor piutang dan lelang negara. Ya, kemudian di sana dibuatkan cap. Setelah capnya keluar, kami lakukan pemusnahan. Dengan siapa? Dengan APH lain. Di situ ada kejaksaan, ada kepolisian, TNI, lalu ada Satpol PP. Nah, barang itu kemudian kita musnahkan. Agar apa? Agar tidak lagi bisa dimanfaatkan. Ibu harus tahu juga ini dana bagi hasil cukai, karena dari penerimaan cukai ini 3%-nya itu nanti balik lagi
lagi ke masyarakat masing. Kota Malang 75 dan Kabupaten 158. Ini sudah ditentukan oleh pusat, Pak. Ya, dari Kesmas dulu 50% ini buat apa? Buat BLT. Ya. BLT, terus peningkatan kualitas bahan baku untuk tembakau, petani-petani tembakau, terus buruh-buruh tembakau, buruh linting, gitu. Dan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya pabrik di situ. Jadi monggo nanti bisa dikoordinasikan pada pemerintah daerah. Ini Kesmas yang mengampu adalah Dinas Tenaga Kerja, Bapak Ibu, Sosial, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, itu adalah OPD-OPD yang mengampu. Nah, untuk kesehatan ini diampu oleh Dinas Kesehatan. Di situ ada penyaluran BPJS. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa ciri rokok ilegal, diantaranya rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai, dan rokok dengan pita cukai berbeda. Pelanggaran terkait rokok ilegal ini mempunyai konsekuensi hukum yang berat. Rokok polos tanpa dilekati pita cukai melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan ancaman pidana penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai. Sementara itu, rokok dengan pita cukai palsu melanggar pasal 55 huruf A dan B dengan ancaman penjara 1-8 tahun serta denda 10-20 kali nilai pita cukai. Masih itu Bapak Ibu. Ciri-ciri rokok ilegal. Nah, ilegal itu ada 5. Nih Bapak Ibu. Pernah lihat pita cukai palsu nggak Bapak Ibu? Pernah. Nah, ini yang bekas Pak. Nah, kenapa kok bekas? Ini sudah kelihatan kusam, sobek, okay. Kemudian dilepaskan, dilekatkan lagi ke produk yang lain, itu nggak boleh Pak, ilegal. Ya meskipun pitanya asli, tapi kalau bekas itu juga ilegal. Nggak boleh. Jadi pita cukai itu 1 lembar itu adalah untuk 1 kali pemakaian, ya, bukan untuk dikelontok tempel lagi, kelontok dan bukan. Jadi palsu ini kenapa kok Pak bisa kita ketahui? Kita bisa lihat secara kasat mata. Bedanya apa? Sama kayak kita seperti melihat uang. Hologramnya itu juga beda, ya. Diraba itu juga beda, tepat ketajaman tintanya itu juga beda, gitu ya. Nah, kalau yang ini salah peruntukan. Jadi ini rokoknya itu rokok mesin Pak, tapi ditempeli pita tangan SKT. Nah, tadi kan sudah tahu kan ya, tarif-tarifnya kan beda ya. Ya kasarannya gini Pak. Oke wes, kalau oknumnya itu udah, saya tetap beli pita, tapi pitanya nggak saya tempel di SKT, di produk kretek, saya tempel di produk mesin. Nah itu nggak boleh Pak, ilegal juga namanya. Karena apa? Apa coba Pak? Karena tarifnya berbeda, ya, lebih murah, ya, jadi tidak sesuai peruntukannya. Memakai pita cukai pabrik itu juga ilegal, tidak boleh. Jadi tidak boleh saling tukar-menukar pita milik orang lain, itu juga ilegal, gitu ya. Karena dalam pita cukai itu ada kode personalisasi dan itu melekat kepada masing-masing pabriknya. Nah, desainnya itu seperti ini. Nah, ABCD itu kode personalisasi, kode yang dimiliki tiap pabrik. Kami juga tahu kondisi di masyarakat. Jadi kami mohon Bapak Ibu bersama kami bisa menekan peredaran rokok ilegal dengan melaporkan kepada kami. Nah, untuk toko barangkali di sini bapak-bapak yang di rumahnya ada toko, kalau misalnya ditawari oleh sales, tolong ya Pak, jangan diterima, ya, jual saja rokok yang berpita cukai asli, ya. Gak usah pusing supaya gak ada resistensi hukum, nanti gak berurusan dengan aparat, ya, karena kami juga gak mau Pak, ya, menyiduk toko-toko, warung-warung untuk diperiksa di kantor. Kalau kami sih mending
sampai besar-besar aja. Sosialisasi kita kali ini akan menyasar seluruh kelompok masyarakat di Kecamatan Batu. Kami dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang kali ini akan menyapa masyarakat untuk menghimbau, mengajak, dan berkolaborasi dengan masyarakat Kecamatan Batu supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita bahu-membahu memberantas peredaran rokok ilegal di daerah sekitar mereka. Upaya yang kami lakukan untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal, tentu saja kami melakukan hal-hal yang sifatnya preventif, seperti sosialisasi yang diadakan pada pagi hari ini. Setelah masyarakat tahu dan paham bagaimana aturan untuk pendirian perusahaan rokok dan untuk konsumsi rokok yang legal itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Setelah mereka sadar, kemudian sehingga mereka juga bisa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena hal-hal yang sifatnya ilegal itu sangat membahayakan dan mengganggu penerimaan negara. Nah, setelah mereka paham, nanti ada tindakan kuratif dari kami, ya. Itu sifatnya seperti operasi dan pemberantasan atau penindakan rokok ilegal. Sangat penting sekali dan sangat strategis, krusial, karena ini berkaitan dengan pemasukan atau penerimaan negara. Dengan maraknya rokok ilegal, maka penerimaan negara dan target-target pembangunan akan terganggu. Ini juga mengakibatkan dampak di masyarakat sendiri. Karena dana-dana penerimaan cukai tersebut nantinya juga akan kembali lagi kepada masyarakat di Kota Batu. Berupa apa? Berupa dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, alokasinya itu ada 3. Di bidang penegakan hukum 10%, di bidang kesejahteraan masyarakat 50% dan bidang kesehatan 40%. Dan semuanya itu akan kembali lagi kepada daerah dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hari ini adalah hari kedua ataupun tahap kedua sosialisasi kepada masyarakat Kota Batu. Utamanya yang kita undang adalah unsur dari RW seluruh Kecamatan Batu, kemudian ada perangkat desa dan kelurahan dan kecamatan yang ada di Kecamatan Batu. Seperti itu. Yang pertama, tujuan kegiatannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahaya kita dalam mengkonsumsi rokok yang tanpa cukai yang secara legal dan sah dinyatakan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu. Kegiatan kita ini sosialisasi terkait cukai rokok yang ilegal yang ada di masyarakat yang diperjualbelikan, bahkan masyarakat yang mungkin mengkonsumsi rokok ilegal yang sudah beredar di masyarakat, seperti itu. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi pada hari ini. Operasi yang kita laksanakan alhamdulillah sudah sampai ke tahap operasi yang ke-5 untuk proses kegiatan operasi pemberantasan rokok cukai ilegal yang ada di seluruh wilayah yang ada di Kota Batu, seperti itu. Himbauan kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu untuk seluruh masyarakat Kota Batu, jangan mengkonsumsi dan membeli rokok cukai ilegal karena itu membahayakan bagi kesehatan maupun membahayakan dari masyarakat itu sendiri, serta dampaknya pajak-pajak tidak bisa terretribusi secara baik, bahkan tidak bisa membantu proses pembangunan yang ada di masyarakat. Ada juga hukumannya sesuai dengan pidana bisa dipidanakan maksimal 2 tahun dan denda sesuai dengan kebutuhan yang tertera di proses denda tersebut, seperti itu. Iwan Hikmawan melaporkan.